Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Alhamdulillah, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Baik, di episode kali ini, gue akan membacakan sebuah kisah mistis dari Gunung Ciremai. Kisah ini terjadi di tahun 2012 silam, di mana ini adalah pendakian pertama narasumber. Banyak sekali teka-teki di pendakian perdananya, dimulai dari lirihnya suasana sampai kejadian yang tak terduga didapati oleh beliau. Jadi seperti apa keseruannya? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan buat yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe, nyalahin lonceng notifikasinya juga, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arman, tapi bukan Maulana. Di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman, dan semoga bisa memberikan kita semua edukasi dalam menghargai alam dan seisinya. Desember 2012, ini pendakian pertama dalam sejarah hidup gua. Gue yang saat itu masih pengangguran berat, tiba-tiba diajak hiking sama pacar gua yang unyu-unyu berponi, tapi doyan banget naik gunung. Singkat cerita, Wah Kuncar malam ini tema pembahasannya mengenai rencana pendakian. Gue yang berharap malam itu bisa memanjakan diri bareng doi seketika kandas oleh agenda pendakian doi dengan rombongan komunitas pendakiannya. Entah ada angin apa, tiba-tiba doi mengajak gue untuk ikut mendaki gunung. Gue yang alumni STM, sekolah datang jam 8, pulang jam 10, dengan posisi sekarang yang pengangguran, tiba-tiba diajak naik gunung. Gue tidur seharian aja capek, apalagi diajak hiking. Ditambah gue kan gak punya alat pendakian. Gampang alat mah, gue ada di base camp, tinggal pakai doang. Ya udah nanti deh gue pikir-pikir lagi ya. Soalnya gue kali pertama nih ngikut-ngikut beginian. Ya udah iya, tapi ikut ya. Sekali-sekali dong. Masa mau pacaran di emperan mulu? Singkat cerita, gue yang biasa bangun siang harus rela bangun pagi untuk acara pendakian. Setelah mandi dan sarapan, gue pun berangkat ke rumah Mela. Dan seketika tiba di rumah Mela, agenda berangkat pagi menuju lokasi pendakian harus sirna lantaran salah satu anggota komunitasnya ada acara mendadak. Mel, mau berangkat jam berapa kita? Gak tahu nih, kata Bang Buluk sih jam 2 siang aja. Soalnya ada satu anggota sedang ada acara. Terpaksa deh kita harus nungguin dia. Tahu gitu mah gue bangun siang aja, Mel. Ya udah sih, jarang-jarang ini bangun pagi. Kalau emang mau lanjut tidur, ya udah sana tidur di kamar gue. Gua banget gua, kayak nggak tahu bokap lo aja. Singkat cerita, tepat pukul 1 siang, semua anggota komunitas dia pun sudah mulai berdatangan satu persatu. Pada saat itu, keberangkatan menuju lokasi pendakian kita beranggotakan 7 orang. Yaitu 3 wanita dan 4 pria, termasuk gua. Kami pun mulai berangkat menuju lokasi pendakian. Dan tiba di lokasi tepat pukul 5 sore, di mana start kita sehabis menjalankan sholat maghrib. Gue sholat dulu deh, apalagi malam ini gue mau masuk hutan. Dan sesudah sholat maghrib, obrolan kecil pun terjadi. Ada salah satu orang yang mendekati gua. Masnya mau naik juga ya? Iya. Bawa rombongan apa solo hiking, Mas? Waduh, kalau buat solo hiking kayaknya enggak deh. Justru saya yang dibawa. Emang Mas bareng rombongan? Enggak Mas, saya sendiri. Oh, ya udah bareng aja Mas. Iya, silahkan aja Mas duluan. Nanti saya nyusul. Oke deh, saya duluan ya. Di saat yang lain packing peralatan dan perbekalan, di saat itu juga gue seduh kopi sambil udut. Gue mau bantuin, takut ngeribetin. Tapi kalau nggak bantuin, hati mereka pada ngoceh gak ya? Ya udah deh, gue tawarin rokok aja. Bang, packingnya sambil ngerokok sama ngopi nih. Iya bang, gue nggak ngerokok.
Oh, pada bisa ya Lau nggak ngerokok. Dan tiba-tiba Mela nyamperin gue dengan pengarahan kalau malam ini gue mendapatkan posisi di tengah dengan Mela di belakang gue. Setelah kami diberi pengarahan oleh Bang Buluk, Bang Buluk ini adalah leader di tim ini. Kami pun mulai berangkat dengan Bang Buluk di depan, disusul oleh Tita, Yoga, gua, Mela, Mega, dan Tio sebagai sweeper. Singkat cerita, kita pun tiba di pos 1, di mana malam yang bertemakan horor mulai menyelimuti pikiran. Ya Allah, gelap banget dah. Beda sama area belakang rumah gua. Meski gelap, tapi suka ada penghuninya, alias muda-mudi lagi berjamah ria. Setelah beberapa saat melewati pos 1, Mela mulai khawatir dengan keadaan gua. So pasti, gua kan pemula. Kalau capek bilang ya, jangan gengsi, apalagi maksain. Iya, nanti deh kalau ketemu pos lagi, kita rehat aja ya Yang. Dan singkatnya, tiba di pos 2. Gue yang saat itu mulai tekor tenaga, meminta untuk rehat. Rehat dulu ya abang-abang ganteng. Boleh ngerokok gak nih di hutan? Boleh, tapi bekasnya makan ya, jawab Mela. Asal aja lu kalau ngomong. Dan ketika tenaga sedikit membaik, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Dengan temperatur nafas yang ngos-ngosan, tiba-tiba Bang Buluk berhenti. Ada apa Bang? Tanya Tita. Enggak kok, kita duduk dulu sebentar ya. Dan dengan rasa penasaran, gue melihat ke arah depan. Sekali seumur hidup, baru kali ini gue melihat rambut nenek-nenek terurai panjang, yang sedangkan baik itu tubuh atau kepalanya entah berada di mana. Suasana mulai tidak nyaman saat itu. Gue yang mencoba menumbuhkan adrenalin di diri gue sendiri pun tak kuasa ketika rokok yang gue bakar tidak mengeluarkan asap sama sekali, alias tidak bisa menyala. Lah, kok ini rokok gak bisa dibakar ya? Perasaan gak kebasahan juga. Coba sini Bang, gue bakarin, celetuk Bang Tio. Tapi ketika Bang Tio menyalakan korek, tiba-tiba Tita histeris karena dia melihat sosok kepala dengan 2 taring besar dan mata sedikit menonjol mirip seperti topeng reok tepat berdiri di belakang Bang Tio. Suasana pun semakin tak terkendali. Tita yang semakin histeris berusaha ditenangkan oleh Bang Yoga. Ya udah, tenangin diri kamu, atur nafas pelan-pelan, dan jangan lepas, terus baca istighfar ya. Perlahan, tirai rambut itu pun mulai menghilang dari pandangan, dan Bang Buluk mulai mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan, dikarenakan tidak mungkin harus bertahan di tempat yang mengerikan itu. Perlahan, kami pun melangkah di tengah pohon-pohon besar yang sesekali bergoyang, seakan ada yang menggoyangkannya dengan begitu kencangnya. Jalan terus, jangan tengok kanan kiri ya, ujar Mela sambil sesekali melihat ke arah gua. Kalau lihat sesuatu, ya udah cukup tahu aja ya. Gue yang kala itu bersikap bodoh amat, mulai penasaran dengan kejadian semua ini. Sesekali mata gue mulai memperhatikan kanan kiri jalur pendakian. Dibilangin jangan tengok-tengok kanan kiri, fokus ke depan, sentak Mela dengan nada kesal berucap di belakang gue. Masih pada sempet-sempetnya ya ribut di tengah keadaan kayak gini, sorak Bang Tio. Namun tawa cekikikan pun dan tangisan penghuni hutan menghiasi perjalanan malam itu. Waduh, kalau ketawa mah masih bisa gue berani-beraniin. Nah ini mah ada yang nangis juga. Mana sedih amat nih tangisannya. Dan tiba-tiba seketika bayangan hitam menabrak gue, sampai gue pun tersungkur ke tanah. Kamu kenapa? Gak apa-apa Mel, rada ngantuk doang. Dan entah kenapa, rasa takut bercampur dengan rasa kesal setelah kejadian terjatuh itu. Gue pun mencoba memahami keadaan, sebab gangguan demi gangguan terus datang menghampiri rombongan. Dan setelah di pos 3, kami pun mulai membongkar persediaan makanan, serta sebagian mulai memasang tenda.
Tugas pun dibagi. Berhubung gue di sini pemula dan tidak tahu apa-apa mengenai masak-memasak, jadi gue ditugasin mencari ranting pohon untuk media masak sekaligus penerangan selama kami di pos 3. Mel, cowok lu suruh nyari ranting kayu aja kali ya sama Tio. Yaudah iya, nanti gue bilangin deh. Man, mau gak nyari ranting sama Bang Tio? Jadi kita berbagi tugas di sini. Ya udah iya, nggak apa-apa. Doi pun tersenyum sambil memandang ke arah gua. Gue yang saat itu takut, mau nggak mau harus mencari ranting di sekeliling pos 3. Bang, kenapa nggak nyari barang aja sih? Kenapa harus mencar-mencar kayak gini? Kalau nyari barang lama buat kekumpulnya, jawab Bang Tio. Ya udah deh, gue ke arah sini dah. Lu bang ke arah sana ya. Tapi tetap jangan jauh-jauh ya bang. Dan di tengah gue mencari ranting, tiba-tiba gue melihat banyak bunga bertaburan. Entah kemana ujungnya. Wangi-wangian pun mulai tercium dan membuat bulu kuduk gue merinding berat. Gue yang mencoba menenangkan diri, mencari cara agar rasa takut gue tetap berada dalam ritmenya. Waduh, kok makin wangi banget ya? Apa gue gak diizinin kali ya ngambil ranting pohon beginian? Tapi di tengah rasa takut gue pun mencoba meminta izin untuk mengambil satu demi satu ranting pohon yang berserakan di ujung kegelapan. Pang numpang, anak orang minta ranting pohon ya. Dikit doang kok. Dan kemudian ranting mulai terkumpul satu demi satu. Namun aroma wangian makin terasa sangat dekat sekali. Lah, kok masih wangi aja sih? Padahal gue udah izin nih. Serasa gue diteror kayak gini. Mending gue nyanyi aja dah. Ujian ataukah hinaan untukku, kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Namun seketika, sehabis gue nyanyi dangdut tersebut, gue melihat ada seekor angsa, di mana angsa tersebut terbang, yang makin ke atas makin menyerupai seorang wanita dengan gaun putihnya. Astagfirullahaladzim, lah itu apa ya? Dengan panik, gue pun mencoba menjauhi area itu sambil membawa ranting-ranting yang sisanya berjatuhan. Bang Tio, ayo, udah kumpul belum? Ya udah ayo, udah lumayan juga nih banyak. Kemudian kami pun berjalan ke tenda. Dan sesampainya di tenda, kopi hitam panas sudah tersaji, dibuat dengan rasa sayang dan cinta Neng Mela yang berponi serta unyu-unyu itu. Widih, mantap bener deh. Pas banget datang udah ada kopi. Memang di rombongan kami hanya gua doang yang merokok dan pastinya ngopi juga. Ya udah nih kopinya. Mela pun menghampiri dan mengecek keadaan gua. Dimana pendakian pertama ini gue gak ada persiapan yang matang, baik fisik maupun mental. Cuma hanya modal keyakinan dan kekompakan rombongan yang terus melihat keadaan satu dengan yang lainnya. Ranting yang gue bawa pun mulai dikumpulkan dan disatukan menjadi api sumber pencahayaan pada malam itu. Aroma wangian silih berganti dengan aroma bau tak sedap masih menyelimuti. Terkadang tertekan dalam situasi saat itu membuat gue sedikit kesal meski rasa takut kerap menyelimuti. Setelah santap malam selesai, kami pun dikagetkan dengan jatuhnya batang pohon yang tidak jauh dari area kami berdiam. Suara apaan tuh? Dan dengan penasaran, Bang Bulu pun mengecek sumber suara tersebut. Lalu selang beberapa menit, kali ini Mela yang melihat sosok wanita yang sedang menggoyangkan tangannya seakan memberi pertanda untuk pergi dari area tersebut. Tapi kali ini gue mulai ngerasa biasa dengan penampakan dan suara-suara aneh tersebut. Gue capek Mel. Mulai sekarang gue bodo amat lah. Mau gimana wujudnya kek, mau gimana suaranya, dan mau gimana wangiannya. Pokoknya bodo amat lah. Bahkan udah gue bilang tadi, kata gue juga fokus. Dan apa yang udah lu alami dan lu lihat, bersikaplah cukup tahu aja, jawab Mela dengan mengingatkan gue. Kemudian Mega
si cewek kalem pun mulai merasa aneh. Sebab selama karir pendakiannya, baru kali ini dia merasa begitu berat untuk menghadapinya. Bang Buluk, kenapa ya? Kok malam ini kayaknya nggak kayak biasanya? Biasanya pendakian kita aman-aman aja. Ya udah nggak apa-apa. Kita hidup kan emang berada di dua alam. Jadi suatu hal yang wajar sih apabila kita mendapatkan gangguan seperti ini. Jawab Bang Buluk dengan meyakinkan kami. Namun, di tengah obrolan singkat itu, tiba-tiba muncul sesosok nenek-nenek dengan rambut panjang aut-autan dan juga dengan tubuh bungkuk, di mana bungkuknya ini kepala sampai menyentuh tanah. Pokoknya segi dan warna pakaiannya sama persis seperti film Mak Lampir. Dan dengan suara sedikit merintih, sosok tersebut seperti meminta benda kepada kami. Entah apa benda yang dia maksud. Kadia, pulangkan babogaan aing, sambil menunjuk ke arah Tita. Seketika raut wajah Tita basah oleh bulir-bulir keringat. Bang Buluk pun berupaya menenangkan kami semua. Dia berperan penting di antara kami. Selain menenangkan, dia juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kemudian makhluk nenek tua itu pun perlahan pergi menuju gelapnya hutan sambil seraya berkata, "Kutunggu kalian semua di atas." Kekompakan tim pun diuji dikala si nenek tua itu meminta kembali apa yang telah dia pinta kepada kami. Siapa di antara kita yang mengambil sesuatu di area gunung ini sehingga gangguan kerap datang mengganggu perjalanan kita? Ucap Bang Buluk. Semua orang, termasuk gua pun hanya bisa berdiam diri dan mengingat kembali apa yang telah dilakukan sebelum kejadian teror ini.